Mulai dari cerita anak-anak penghafal Al-Quran hingga memilih berpasangan dengan Anies Baswedan dalam Pilpres 2024, Muhaimin Iskandar atau Caimin belak-belakan buat nyeritain semuanya bersama Aziza Hanum dalam Point of View. Ya, milih Mas Anies ini duit kagak punya. Tapi ternyata chemistry ini nyambung kuat. Banyakan Gus Imin duitnya daripada Pak Anies? Iya begitu ternyata. Tapi kan duit saya bentuknya tanah ya. Jadi nggak bisa jadi modal pemilu. Harus jual dulu. Saya sebetulnya hari ini janjian mau ketemu sama Caimin, tapi sepertinya lagi ada yang sholawatan di halaman belakang. Coba kita tengok ya. Wah, akhrijna min baitin min zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masya Allah, luar biasa banget. Caimin Burus. Di setiap hari anak-anak ini selain jamaah, sholawat bersama. Oh, subhanallah. Tapi yang aku dengar-dengar ini katanya adik-adik ini semuanya memang tinggal serumah sama Burus dan juga sama Caimin, betul begitu? Burus? Allah mempertemukan saya dengan anak-anak ya, jadi tanpa sengaja saya dititipkan anak-anak itu untuk belajar menghafal Al-Quran di rumah saya. Oke, jadi sekarang total di rumah ada berapa anak Caimin dan juga Burus? Ada 20 sih ya. Gitu. Bahkan udah ada yang lulus-lulus juga sekarang Wisuda ya? udah sekali. Ah. Wisuda tahun lalu ya. Berapa yang wisuda waktu itu? 9 anak udah 9 wisuda. anak. Oh, Kakek buyut saya begitu. Rumahnya tiba-tiba banyak orang. Akhirnya bangun jadi pesantren. Kakek saya begitu. Ayah saya juga begitu. Rumahnya kemudian didatengin orang-orang pada santri, pada ngumpul di situ, akhirnya bikin pesantren. apa sih tanggapan Amel mungkin tentang bapak dan ibu tuh secara personal gimana, Mel? Pengen tahu. Bapak itu sosok seorang guru sekaligus ayah. Bapak itu orang yang sangat disiplin. Galak nggak bapak? Disiplin, bersihan, perhatian, teliti, dan orangnya pekerja keras. Wah, luar biasa. Kalau Burus setelah kemarin akhirnya udah pendaftaran, udah lebih lega apa justru makin deg-degan sekarang? Ya sudah lebih lega lah ya. Karena ternyata sudah bisa mendaftar. Oh, udah bisa pendaftaran. Akhirnya nyampe Akhirnya gitu ya. sampai juga. Akhirnya nyampe juga ke KPU. Tapi by the way, abis pendaftaran masih mau dipanggil Caimin apa udah Gus Imin nih sekarang? Bebas. 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 Pokoknya kalau ada masa kecil saya Gus. Masa SMA saya balik lagi ke Jogja dipanggil Gus lagi, setelah di Jakarta Gus lagi. Gus lagi. Gus Imin kemarin kan iring-iringan sempat hebohnya lewatin depan jalan Teku Umar gitu. Nggak rute biasanya gitu kan, biasanya lewat Ratulangi gitu ya. Lewat ke Teku Umar tapi kok nggak mampir gitu kayak ke rumah temen biasa say hi or apa gitu. Kenapa nggak mampir dulu kemarin? Ya sebetulnya saya tuh agak kaget, rutenya kok jadi lewat Teku Umar, bukannya lebih jauh, saya bilang gitu. Ternyata memang jalan di depan kantor Nasdem itu satu jalur, satu arah maksudnya. Karena satu arah memang mau nggak mau harus lewat Teku Umar. Dan pada posisi itu saya sama Mas Anies, di rumahnya Bu Mega nih. Saya kasih dada aja sama teman-teman yang lagi jaga di depan itu. Ada yang dadain balik nggak tuh? Banyak dadain balik ya. Kayaknya TNI sama Polri yang jaga. Kemarin ada juga momen yang juga disoroti adalah ketika Pak Anies menangis di pidato di Nasdem Tower. Sepertinya sangat emosional sekali begitu ya ketika momen menceritakan pencalonannya begitu. Tanggapannya Gus Imin, kan Gus Imin di samping tuh terdiam gitu juga merasakan. Ya, Mas Anies sangat terharu, nggak nyangka bisa sampai di titik pendaftaran karena merasa selama ini diganjal, dihambat, digoyang gitu. Tapi saya nangisnya bukan di situ, saya nangisnya saat di perjalanan menuju KPU itu di pinggir trotoar itu ibu-ibu dan anak-anaknya kok kenapa ikut kepanasan kayak gitu. Kemudian yang terharu lagi saya
teman-teman saya waktu di Jogja kok tiba-tiba berjejer di pinggir jalan ikut yang sudah 20-an tahun nggak ketemu, dia dada-dada kirim cinta dan seterusnya. Saya ya Allah kok begitu sahdu dan dahsyatnya mereka. Nangis saya di perjalanan itu. Gurus, aku izin pinjam Gus Imin untuk lanjut ngobrol sekalian muter-muter ya. Siap. Ayo silakan. Mari. Gimana Gus Imin nggak takut suara Nadliin pada ke Pak Mahfud semua? Ya pertama saya bersyukur sekali ya bahwa kita punya tekad dan mendapat respon yang sangat baik di awal pendaftaran, bahkan kita yang pertama mendaftar itu sesuai dengan harapan dan rencana kita. Kemudian dengan kesiapan yang matang kita juga siap, kompetitor yang muncul dari manapun siapapun kita siap. Apalagi kalau Pak Mahfud saya kenal dan saya tahu persis beliau. Mas Ganjar saya juga tahu ini UGM competition. Iya kayak Ini UGM lawan UGM. kayak mau jadi ini ya kepala BEM ya, ketua BEM gitu Iya, ya. betul. Kompetisi BEM Ini itu. ekonomi sama FISIP melawan hukum, fakultas hukum. Tapi jujur Gus Imin, dengan setelah kemarin udah teken di KPU gitu ya jadi cawapres, deep down inside masih ada kepengenan gak sih jadi capres? Enggak dong, sudah. Saya melihat begini, Mas Anies ini mendapatkan wahyu. Mendapatkan wahyu tumurun bahasa Jawanya. Kenapa mendapatkan wahyu? Mas Anies itu turun dari pesawat, rebut orang datang ingin salaman. Turun dari mobil, orang berebut. Jalan sendiri, nggak pernah sepi orang ingin menyapa. Gus Imin juga banyak fansnya. Enggak, maksud saya Mas Anies ini tidak seperti saya kan memang di dunia politik gitu ya, yang memang sehari-hari ketemu berkerumun dan menjadi bagian dari itu. Biasa kalau saya. Tapi Mas Anies ini tiba-tiba menjadi magnet. Nah, ini memang dapat ini saya bilang. Energi kepemimpinannya ada. Insya Allah menang kok ini. Terus terang ya, milih Mas Anies ini duit kagak punya. Elektabilitas secara umum diragukan. Banyak Banyak orang isu-isunya juga. NU yang salah paham karena dianggap mewakili sayap tertentu. Itu betul-betul sesuatu yang kategori pengamat pun nggak paham gitu. Tapi ternyata chemistry ini nyambung kuat karena sudah dilihat dan diprediksi. Game signature kita namanya adalah reality check. Gus Imin udah pernah kita tanyain soal ini juga. Rapid question, Gus Imin harus memilih antara dua pilihan. Udah siap, Gus? Oke. Pertanyaan pertama, burung kicau atau Vespa? Vespa dong. Vespa dong. Jakarta atau IKN? IKN. Oh ya? Kenapa alasannya, Gus? IKN sudah ditetapkan oleh undang-undang, sudah ada keputusan peraturan pemerintah, sudah ada proses pembangunan. Masa kita biarkan terlantar? 1 putaran apa 2 putaran? Kalau 3 calon ini kayaknya sih 2 putaran. Amin yakin bakal lolos ke putaran kedua? Insya Allah kita optimis. Ini gila loh anunya, gairahnya itu di luar dugaan saya. Ibaratnya energi itu tumbuh sendiri. Aduh luar biasa, saya bersyukur. Gus Imin, terima kasih banyak. Terima kasih. By the way, sate nggak kesentuh-sentuh dari Oh tadi. ayo kita nikmati. makan dulu Kita sate, nikmati. kita Yuk makan silakan dulu. silakan. Ini Siap-siap. sate ayam Kalau terenak. enak banget lagi Pak Ahmad Yani, mantap. Kalau Ayo. begitu, sampai ketemu lagi di Sate terima kasih. Point of View berikutnya. Terima kasih Terima Gus kasih. Imin, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa tidur abis ini. Iya, langsung. Kita udah gangguin malamnya. Abis ini Gus Imin Ini istirahat. mata udah berat. Mata udah berat ya. Oke, kalau gitu saya Aziza Hanum dan juga Gus Imin Terima pamit kasih. dari Point of View episode kali ini. Sampai ketemu di Point of View berikutnya. Bye-bye.